beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis di mana disebutkan oleh Allah bahwa sesungguhnya seperti dalam ayat Inna Allah la yastahi ay yadriba sesungguhnya Allah itu la yastahi. Kalau sudah kita selanjutnya baik bahasa Indonesia tidak malu. La yastahi, sebenarnya Allah tidak malu memberikan contoh seperti lalat sebagai contoh, bahkan yang di bawah lalat ini. Penyebutan la yastahi, Allah tidak malu. Bagaimana makna la yastahi Allah tidak malu di sini? Kemudian juga sebelumnya ada hadis yang kita sebutkan tentang tiga orang yang hadir dalam tiga orang yang melewati sebuah majlis ilmu, yang mana salah satunya Allah sebutkan fastahya Allah minhu. Salah satunya itu merasa malu untuk duduk dalam dalam majlis. Fastahya Allah minhu, maka Allah karena dia malu, maka Allah juga malu pada orang tersebut. Nah, sekarang juga ini ada hadis yang menunjukkan bahasan ini, bab ini. Hadis Rasulullah bersabda, Inna Allah azza wa jalla yastahi ayya basufan aqlu yadayhi ilayhi yas'aluhu fima khairan fayarudduhuma khaibaini. Inna Allah azza wa jalla yastahi, sesungguhnya Allah azza wa jalla itu malu ketika seorang hamba membukakan kedua tangannya pada Allah dan meminta kepada Allah akan kebaikan, tapi kemudian Allah menolak dua tangan yang mengadahkan tersebut ditolak oleh Allah dan tidak ada hasil apa-apa. Ya Allah merasa malu tidak menerima doa. Ketika seseorang hamba sudah mengadahkan kedua tangannya, maka Allah malu untuk menolak hamba tersebut terhadap permintaan dan berikan dalam doanya tersebut. Jadi apa maknanya di sini Allah malu? Nah, di sini dari coba nanti tentang masalah lain. Nah, jadi di sini disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi pertama qauluhu inna Allah la yastahi. Inna Allah la yastahi, sesungguhnya Allah tidak malu memberikan contoh seperti lalat dari Al-Quran. Arti la yastahi, arti la yastahi, Allah tidak malu, artinya Allah tidak meninggalkan. Lianna al-hayat sababun litarki, karena sesungguhnya malu itu menyebabkan, menjadi sebab seseorang untuk meninggalkan sesuatu. Itu makna malu. Makna malu adalah meninggalkan. Jadi di sini kata-kata malu diberikan makna hasil daripada malu itu. Apa hasil daripada malu? Yaitu meninggalkan. Maknanya seseorang kalau malu terhadap sesuatu berarti dia akan meninggalkan sesuatu, tidak dilakukan. Jadi bukan Allah tidak malu memberikan contoh kepada kita, walaupun hanya contoh itu adalah lalat. Maksudnya Allah tidak akan meninggalkan memberikan contoh kepada kita walaupun contoh itu adalah lalat. Di makna tidak malu dalam ayat Inna Allah la yastahi ay yadriba mathalan ba'datan ma fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk memberikan contoh. Artinya Allah tidak akan meninggalkan tentang memberi contoh. Walaupun lalat itu dipandang kecil
kecil, tapi Allah kemudian tidak meninggalkan lalat itu sebagai contoh. Tetap Allah menjadikan lalat itu sebagai contoh. Itu makna tidak malu pada ayat Quran yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi bukan tidak malu Allah dalam Al-Quran, itu maksudnya tidak malu seperti malu kita dalam makna perasaan yang timbul dari rasa hati. Allah tidak seperti itu, tidak sama dengan makhluk. Nah, jadi makna malu itu adalah meninggalkan. Jadi diartikan malu dengan meninggalkan dengan diambil hasil daripada malu yaitu meninggalkan. Ala tara al-maksiyah tutraku lil hayat kama tutraku lil iman. Tidakkah kau melihat kemaksiatan itu akan ditinggalkan kalau ada rasa malu? Kalau ada rasa malu, maka biasanya itu akan ditinggalkan. Artinya kalau mafhum mukhalafahnya sebaliknya, urut kubur mati berarti urut mana? Malay. Banyak malay, kubur mati. Maka makin berlayar malay dia makin ke dan disuruh kita itu meninggalkan maksiat karena malu. Maka Allah katakan, maka yang Allah katakan ilah tastahi fasna masyita. Jika engkau tidak malu, maka buatlah sesuka hati. Maknanya bukan uyu makna maknanya malulah, jangan berbuat sesuatu sesuka hatimu. Maka seperti itu. Artinya malu ini meninggalkan. Ini menyebut benar balik hukumnya ditinggalkan dengan lakukan itu. Maka makna malu di sini adalah meninggalkan. Maka dari makna ini juga bisa dipahami bahwa malu ini memiliki satu konsep besar. Malunya sambung konsep lain, bukan sekedar bagian kecil dalam moral. Bahkan dalam Islam bukan bagian kecil dalam malu. Dalam kitab Al-Akhlaqul Karim jilid 4, malu itu masuk dalam min ummahatil akhlaq, masuk dalam kategori akhlak inti dalam Islam. Malu akhlak besar, bapak itu namanya. Kenapa demikian? Karena disebutkan di sana salah satu pintu maksiat adalah ketika seseorang tidak ada rasa malu. Demikian juga salah satu bentuk seseorang melakukan berbagai macam maksiat adalah malu. Jadi malu itu bab besar. Bahkan ada peradaban yang dibangun atas dasar sifat malu. Ini mensifat malay kampungnya, yang jadi benda sama peradaban malay. Kan sesuai dengan hadis tadi, di dalam tastahi fasna masyita. Kalau kamu tidak malu, silakan buat sesukanya. Berarti di sini makna apabila engkau tidak malu, buatlah sesuka hatimu. Artinya jangan buat sesuka hatimu, malulah. Ini kan konsep besar. Artinya malu itu dapat menahan seseorang berbuat sesuka hati. Malu itu dapat menahan seseorang daripada melanggar aturan. Yang maknanya malu itu dapat membuat seseorang patuh pada aturan. Nanti dengan malu-malu ada apa yang Pancasila kecil sebenarnya. Tanya, negara Indonesia berdiri atas dasar apa? Atas dasar sifat malu yang lebih baik daripada sekedar jadi Pancasila. Karena ada peradaban yang dibangun atas dasar malu. Di antara peradaban itu adalah seperti kehidupan yang berlangsung di Jepang.
Jepang itu agama tidak jelas, agama mereka campur-campur anak-anak dan bukan pegangan. Tetapi mereka punya kehidupan yang begitu rapi, begitu bagus, begitu. Kita tanya sama mereka, lantas bagaimana kalian bisa mengatur kehidupan begitu bagus, rapi? Mereka mengatakan, mungkin kami diajarkan sifat malu. Kalau bangun tidur dari kecil tidak merapikan tempat tidur, malu kalau tidak disiplin, malu buang sampah sembarangan, malu membuat pelanggaran di tempat umum, malu. Jadi maunya bentuk mengganti Pak Malay pun yang betul Malay pakai pupuk yang betul. Jadi malu mereka itu ditanam dan menjadi satu fondasi dalam mereka. Bahrayu efek Malay menyebutnya bahkan urang ampurador karena Hana Malay berburu beragama Hana Malay ketika dari sini biasa, Hana Malay ketika ada tempat mati biasa, Hana Malay ketika pun masih biasa. Karena Hana Malay karena rasa malu kurang, maka terjadilah persoalan besar. Hana Malay korupsi itu dia kan sudah pakai baju oranye tetap ketawa dada berarti persoalannya adalah tidak ada rasa malu. Padahal malu itu adalah akhlak besar dalam Islam. Artinya sebenarnya ada negara yang membangun kehidupan karena malu. Malu tidak punya bekerja atau produktif. Yang keadaan dia biasa boleh video dan mencung orang malu di mana kegiatan. Saking malu mereka, saking malu jadi anak putih. Ada satu kita lihat itu di viral di Jepang pada Cina. Saking malu kalau anak-anak muda tidak produktif itu, mereka buat tempat-tempat kerja palsu, dan sudah mulai ramai di sana. Jadi buat kantor-kantor palsu di apartemen, buat kantor palsu dan ada nama-namanya lagi macam-macam tu, meja lagi semua sana kantor. Jadi mereka setiap pagi bangun, mandi, siap-siap berangkat ke kantor. Sore pulang, tapi ingin dikatakan di sini, kenapa itu bisa terjadi? Karena malu kalau tidak ilmu namanya kue hanya. Jadi begitu kondisi mereka terbentuk. Mental malu itu besar sekali. Lahirlah mental Malaya. Sedangkan kita justru mental malu itu yang susah untuk dibangun. Tak nasihati kadang-kadang pulang tak nasihati, nasihati dulu. Tak nasihati dulu. Kita berikan masukan baik laginya. Belum lagi ngobrol dah saja jawapan. Maka mental itu susah sekali kita buat. Mental disiplin, mental ketertiban, mental kerapian, mental tempat waktu,
Mungkin tapi orang Yaman ada depan Sudah Indonesia. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan Malaysia itu. Ini yang boleh cara sampaikan. Anu yang saleh urung Tuhan yang salah. Ya. Bukan yang saleh urung Tuhan yang hai mah cakap buku ilmu. Kemudian anu itu kerja pada ya. Ya. Unci ilmu. Anu kerja pada ya. Kalau bukan punya hanya sama dia betul. Hanya sembahyang saja. Ya, hanya sembahyang. Sibuk dengan pelari ilmu. Hanya sembahyang. Bukan. Karena ini hanya istilah nama dia itu. Karena madanya Allah, madanya manusia. Karena bahasa agama al-haya'u minal iman. Hadis bagaimana? Jadi ini madanya dengan manusia, dengan Allah madanya. Ini dia tak urus hanya madanya dengan Allah, madanya manusia kan? Jadi nak boleh pegang kan? Kadang-kadang dia pegang. Itu ada anak pegang kan? Anak nak badai buat. Dia pegang anak badahnya selamat kan? Lalu boleh tanya apakah ketika dia mati meninggal itu, apakah bisa selamat dengan anak yang tadinya? Bisa terbebas dengan azab kubur? Ya, karena hantar mayang mesti. Gimana? Pertanyaannya adalah namun anak saleh. Yang salah. Bukan saleh. Berhenti yang salahnya. Lama atau siapa? Jawab ini. Contoh ayatnya. Dok supaya trik yang kecil, buatnya yang trik yang ilmu. Ilmu ada. Jadi yang apa dan supaya gaduh ilmu dan hidup kadang pada yang wakili. Buku jenayah sehingga buku dengan ada anak soleh serta merta langsung bisa menyelamatkan orang tuanya. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Jadi nanti di hari akhirat itu yang pertama masing-masing pun masing-masing yang berdebat ya Allah masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, adik abang masing-masing, wa ummihi wa abihi, anak dengan ibu, dengan anak, dengan ayah masing-masing, wa sahibatihi wa banihi, uncing ada jadi masing-masing. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang likulli imri'in minhum yawma idzin, pada hari itu, pada hari akhirat dia, di hari hisab. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, akan sibuk menghisab masing-masing. Dari berapa je tempat masing-masing. Jadi hancur itu pada hisab ya, bukan pada rumah paling dulu ada dulu dari orang ada dari buku dan ada hanya itu yang tempat dengan satu-satu ni sembahyang depan, puasa depan, depan, buku wajib. Kadang depan depan hisab bab bayar hinakan awal ma yuhasabu bihi yaumil qiyamah salat. Yang pertama dihisab di hari akhirat adalah salat. Tidak berkawanan dia tidak salat, maka tidak bisa langsung semerta-merta anaknya kemudian bisa menyelamatkan orang tuanya begitu saja. Ada etika. Ada yang selamat, ada yang mandi atau yang hafiz yang sama Allah langsung dengan mudah-mudahnya. Tingkat Rasulullah saja tidak bisa dengan mudah-mudah menyelamatkan umat. Batasi itu tidak Allah. Makanya Rasulullah pernah menyampaikan kepada anak-anaknya, kepada Fatimah, kepada Ali, kepada paman-pamannya, ya Fatimah, wahai Fatimah anakku, selamatkan dirimu daripada api neraka. Yang ada roh itu. Selamatkan dirimu daripada
generasi neraka, wahai yang tinggal Rasulullah, ada yang berat, kalau Allah kena-kena kalau ada ini Muhammad bahkan roh kena-kena tidak bisa tinggal Rasulullah. Apalagi kemudian seorang anak yang katakanlah soleh, yang baik, yang alim, tidak mudah kemudian dia mengatakan kepada orang tuanya, "Dona yang ilmu dan ilmu tidak bisa." Cuma ada juga syafaat, misalnya syafaat hafal Quran, tapi syafaatnya bersifat meringankan, hanya serta-merta langsung majmuahnya dekat syarat-syarat ini. Yang benar mengatakan kejadian lagi penuh. Pakul penuh kayak jualan obat yang mendak dia kayak urut tidak bisa. Jadi tetap ada batasnya. Jadi syafaat anak-anak yang soleh itu ada dalam hal meringankan. Dalam hal meringankan, ya bisa jadi dalam hal meringankan, tetapi tetap tidak bisa kemudian dengan bermakna syafaat kemudian menerobos keadilan Allah. Keadilan Allah tetap ditegakkan. Jadi seperti itu. Maka diharapkan dari kita, alhamdulillah, anak kita Allah takdirkan dia sudah pesantren, dia sudah hafal Al-Quran. Seharusnya itu membuat kita semakin dekat dengan Allah. Ya, justru bedanya ya Allah, belum jemput balik, belum hafal Quran, belum baca Quran. Tapi walaupun ya Allah ada nyedot, ada kebenaran kayak sampai kalau ya Allah putus ya Allah. Ya, justru kita bersyukur. Syukur dia yang mudah. Dia jauh Quran biasa ini. Dia sudah dia kaya Quran. Apalagi diberikan anak oleh Allah, bukan hanya menghafal tapi memahami, ahli tafsir, mengajarkan umat. Justru itu membuat kita bersyukur bahwa Allah membalas keburukan kita. Mungkin ada pukul awal yang buruk wajib, cuma mungkin nanti juga betul lagi dan terselit terselat ke keburukan yang Allah kemudian melalui maka kita harus mengikuti dia. Maksudnya kamu hendaklah kita dekat dengan Allah, hendaklah kita dekat dengan agama. Kelebihan yang agama, kelebihan yang iman agama. Jadi harusnya seperti itu, bukan sebaliknya. Makanya di sini juga dianjurkan kita jangan terlalu sum'ah, jangan terlalu sum'ah terhadap keberhasilan anak. Jangan terlalu sum'ah. Berarti hanya sum'ah. Tidak ada orang tua yang tidak senang anaknya berhasil, anaknya soleh, anaknya hafal Quran, anaknya ini dan itu. Tidak ada yang senang. Dan kesenangan itu kemudian lahir dalam bentuk mengekspresikannya. Semua senang. Tetapi jangan sum'ah di situ. Jadi bandanya anak soleh, mulia, alim yang tasyukuri dan doa kepada Allah kelanian yang sampai beristiqamah, ya. Dan dalam doa pun meningkat tanpa harus terlalu berlebihan. Tak sampaikan kenapa dia cuma ada hal-hal negatif nanti timbul di situ. Tak bergerak lagi orang zaman bukan lagi Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Budi. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Budi ini ulama besar, tapi beliau ulama besar lahir dari seorang ayah yang wali Allah, yaitu Syekh Mala Ramadan. Syekh Mala Ramadan itu wali Allah, orang soleh, orang tawadhu, orang alim. Tapi hana kalau
diceritakan lihat Indonesia nama itu ulama tentang ayahnya, apa lupa tentang ayahnya. Tapi ketika Syekh Rahmat Al-Muti ulama besar ini menulis buku satu, beliau menulis buku Hadza Walidi. Beliau menulis buku Hadza Walidi, Hadza Walidi. Ini adalah orang tua. Ya, buku dari Syekh Rahmat Al-Muti. Tidak sedih. Buku Hadza Walidi, ini orang tua. Artinya beliau menulis buku tentang ayahnya. Baik, tentang ayah ini, ayah. Hina kedalam kehidupan sosok ayah. Hina kedalam rupanya ini adalah Asia. Syekh Rahmat Al-Muti juga bisa diserok ulama besar. Ini rahasianya dari ayah beliau. Di situ kita tahu cerita dari Syekh Rahmat Al-Muti, kam fil lailat kam ayqadani. Aku sering terbangun malam di sepertiga malam gara-gara mendengar tangisan ayahku dalam sujud qiyamul lailnya. Jadi Syekh Rahmat Al-Muti beliau itu malam bangun di malam tahajud di usul-usul. Maka dicerita dari Syekh Al-Muti bertambah sering malam-malam itu berbangun dan bangun berdoa di ayah itu kepada Allah dalam tahajud di duduk. Maka Syekh Al-Muti kemudian terdidik terbiasa tahajud dengan sebab sering mendengar kisah ayahnya. Banyak kadang-kadang mungkin ada. Karena negeri ada bagaimana tu dengan nasihat yang lembut, dengan nasihat yang dan beliau tidak ngomong sana sini. Kata pengguna mudik tiba-tiba aneh-anehnya kafirah ulama besar. Guru menunjuk juga jaga syaitan. Mendidik semangat kearahkan ini. Sampai Syekh Rahmat Al-Muti itu sampai beliau menjadi ulama besar itu, beliau selalu komunikasi dengan orang yang tidak putus-putus. Syekh Rahmat Al-Muti dan beliau kan cerita ulama yang rupanya mereka itu punya asal. Di Syekh Rahmat Al-Muti itu setiap beliau itu ada undangan keluar daerah atau keluar negeri, beliau itu selalu kasih tahu orang tua. Kajian ulama ayat undangan budi kelunjak ngobrol lagi jin jadi ditulis itu kemudian beliau pergi sampai ke sana, beliau mengisi seminar undangan ke salah satu universitas, mengisi seminar. Ternyata dalam format acara di sana mengharuskan targetnya 2 hari harus tambah 1 hari. Karena utama fibro ikut panitia Syekh utama fibro kibanjut Syekh kata Syekh Al-Muti sebentar saya telepon ayah saya. Ya asyik ya udah kok aja saya telepon ayah saya di kemudian dan penguncinya pada ada waktu itu kedekatan seorang anak dengan ayahnya. Berponen itu ya kayak kalau saat dia ngobrol kan gimana ya lanjut saya akan lebih menekankan kepada mereka baik kalau berbuat kalau seorang orang cedera lanjut acara berlanjut juga. Nah itu sosok ayah yang membuat anak seperti ini. Sampai berkahwin anak cukup berusaha aliyah gitu. Berkahwin apa? Ini ayah yang luar biasa. Berkahwin apa? Kawin apa? Juga ada sang dua orang berkahwinnya. Sampai berkahwin dua orang yang ribut. Ada yang betul-betul ke color. Yang tak nyokap, katanya orang-orang kan
itulah kondisinya. Maka dalam bukunya ada kisah-kisah yang luar biasa. Jadi ini disampaikan di sini adalah bahwa sebagai ayah terus kita mendoakan, terus kita mengusahakan yang baik untuk anak kita, tapi tetap jaga. Dan kata aja semua, undang-undangnya enggak macamnya. Tapi kita simpan, kita sampaikan kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, jadi itu kira-kira pertanyaan tadi. Kemudian yang kedua masalah balik. Nah, balik dengan Allah, balik dengan manusia, tapi hanya balik dengan Allah. Nah, ini yang membedakan malu dengan ibadah yang lain. Kalau malu itu sebagaimana kita diharuskan malu dengan Allah, tapi juga kita harus malu dengan manusia. Yang beda ibadah balik. Dengan manusia diuji balik. Dengan Allah harus balik, dengan manusia harus balik. Coba yang kanan dulu. Coba dibuka itu kita akhlak ibadah. Dengan manusia kita disuruh malu. Makanya orang cuma berfikir dengan Allah balik. Makanya kita terobos dalam pemikiran. Bukan hai nama dia ni. Banyak ikat anak muda yang tahu itu. Dia tahu yang dia wajib dan terobos dalam pemikiran. Ada itu tidak manusia. Nama dia ni kita tahu dia majikan manusia terobos dalam pemikiran. Padahal pemikiran. Ada dan punya kesalahan pemahaman sebagian dulu. Jadi dia hanya malu dengan Allah, dengan manusia tidak boleh. Malu itu dengan Allah dan minan nas, al-hayat minan nas. Harus malu dengan manusia. Karena kita disuruh menjaga umat orang. Jadi kita yang dijaga, baik di puluh umat kau dijaga. Tak boleh kita misalnya urusan kau, nyokan urusan kau ada urusan kau hanya dalam Islam. Kita disuruh agar orang tidak timbul rumah kepada kita. Jadi kita yang dijaga, baik put kedai yang baik sampai urut timbul roh sangka. Jadi hanya kita yang ada di prasangka urut kedai yang hanya dijaga aja prasangka. Maka kedai yang dia punya gaya berapi, bersih, rapi. Karena itu di antara cara urut bermangat kalau dia yang timbul curiga. Kedai yang beragam, bantah pakai baju yang rapi. Itu balik yang penuh, balik yang pokok. Yang korban tu Urinam tayo ikut urinam mo yan ada dulu lagu apa nama urinam gara-gara tayo urinam yang di rumah iban ada dulu lagu ada di urinam tayo dari rumah ke rumah negara dia bukan lebih okey macam mana baca okey kaje ko bertanya kok gede dengan kahai. Ayo hai lagi alam muda begini manusia kalau berbuat gajah ada apa? Konfan orang ada yang itu di kedangkap ada yang hai gimana ya kalau ada sama lain mungkin ada menaci urinam menaci urinam berapi cik bersana cik ada yang ada benar-benar yang sudah orang cimpaknya kerja kurere bahagiannya yang baik do di rumah kamu nampu ada jadi tidak boleh rumah itu gendang merina dengannya gendang suami dengannya kalian gendang lembaga pendidikan dengannya bukan lagi yang pak jadi budak akan naik budak ada citra itu mana cik dengannya banyak ada gaya cik bapak jenau desa ada beres dia tak mau
orang ya. Jadi tengok dekat menjaga prasangka orang, maka kita tidak boleh memasukkan diri atau menempatkan diri pada posisi timbul rumah. Pukul 12 malam hadir boleh dalam kampung, pak dorong-dorong kampung, berbuka. Itu bisa menimbulkan cuma kubur kena wei aja baju dia curi sanjung ada. Jadi sampai ke tingkat itu, dan adat dalam budaya Aceh itu kental adat itu. Perempuan kenapa dulu malam atau bini karena bisa menimbulkan rumah sampai dia pun nyurinya ngomong hidup pada wei pada duduk-duduknya pun bertanya yang punya yang bahasanya dia macam gasa ada bahasa yang berbarangan menimbulkan rumah. Jadi tidak boleh. Maka oleh karena itu malu ini bukan hanya dengan Allah, tapi malu ini juga dengan manusia. Maka Allah katakan innallaha jamil yuhibbul jamal nadhif yuhibbun nadhafah. Sesungguhnya Allah itu maha indah, suka keindahan. Yang berindah juga sebisa mungkin tentu mungkin lagi artis di madu dia tak ada fikir tak. Tapi sebisa mungkin berindah dengan innallaha nadhif yuhibbun nadhafah. Sesungguhnya Allah itu nadhif, mencintai kebersihan. Nadhifu afniyatikum, bersihkan afniyatikum. Afniyatikum yang maknanya menyerumus halaman. Yang ditulis berapi, nanti berdaya kendaraan, namanya apa-apa, namanya mungkin nyanyi itu rawat. Jadi hadir dia yang ada menunya yang warna ini, ada menunya itu menimbulkan rumah dulunya. Perut sangka keluarganya. Mudah-mudah kalian tu nak ada manusia sendiri. Dan kendaraan yang cik, memang itu bagian daripada Islam. Guna Malay dia punya belajar Pak Kauri nak pakai baju berapi baju. Makanya ada dalam pembahasan tasawuf. Jadi bangka tasawufnya langsung baju mengelakukan aja. Dia mengelakukan menyukai kehadari rasa dan tingkat tasawuf memang kalau ada rasa yang tingkat tasawuf kalau ada rasa umpama ketika seseorang sudah dipijak dari buku cinta kan kadang ada orang yang lagi cerita Laila Laila sebelum dilapangkan kepada seorang perempuan, Majnun seorang laki-laki. Nanti bukan Majnun, tapi nanti Kais matlamat. Cuma karena cinta berangkat ke Laila sampai Majnun sampai umur. Jadi dia lagi Majnun sampai daun dia anak lain. Yang ulang dia ni apa? Laila. Dia nak ada pakaian ini. Menancik lagi yang tingkat sufi kan memang tingkat sufi ke mana? Kafana. Pokoknya dunia ni mana negeri tu lain tu mana dulu ya. Pokoknya yang nadir yang nadir mengatakan cahaya Allah. Yang mampu dalam cinta kepada Allah, mahabbah nyanjur yang dia bergurau ya memang lam boleh dia itu ada makamnya dia lebih ke arah doa ada sana ada dia bergurau pegang orang sufi nanti katanya apakah nak rokok dia orang nak pilih ada yang sufi
sufi yang seperti itu ada pengakuannya. Kalau betul itu silakan, silakan anak berdiri. Dengan ada yang pandang-pandang yang saya ada sama orangnya, saya pandang ikut kibat yang taklid, merapi punya uji belakang. Nah, jadi intinya bahawa malu itu dengan Allah kita disebut malu, dengan manusia juga kita harus malu. Sudah malu guna malu. Termasuk masalah kalau burung sok dua yang menyohana angkat malu yang itu anak beli. Lagi Cina ada muda-muda ini Honda di neraka bukan mahal, tapi Honda dia biasa dapat jalan duit jangan ada lagi ya, jangan malah yang kecil lah ya. Anak tu pun dia pun bersama dengan pun balik belum terbalas sini anak yang paling kok. Tapi karena malainya anak perhatikan dan juga Dia kembali dia. Dikutu dia. Kembali dia. Kutu dosa dia kutu. Ya. Kutu dulu. Kutu dulu di belok-belok ya. Bukan mereka orang mereka suami akibat apa? Akibat rasa malu tidak lagi membudaya. Ada. Mengaji untuk dua dan yang tu dua masalah mana yang tadi diangkat yang kita Ya. ada ayah di rumah tu dua dia tidak malu dengan anaknya. Makin pada berapa ada balik ada tak mereka ada di seluruh sebabnya umur dah kadang-kadang tapi tetap seluruh tak ada keren baju Dia tidur lah. nah ini efek-efek malunya. Jadi malu itu bukan hanya kepada Allah, jadi juga kepada Manusia. Jadi ya makna malu tadi dan beberapa hal terkait masalah ini mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kita lakukan dalam selasa depan. Aku